Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Rasulullah diriwayatkan dari Al-Baihaqi, khamsun layalin la yuraddu fihinna du'a lailatul jum'ah wa awwalul lailatin min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatul aid. Ada 5 malam di mana doa kita tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah itu artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 5 malam itu? Yang pertama adalah wa awwalul lailatul jum'ah, pada malam Jumat. Petang Kamis malam Jumat setelah masuk waktu maghrib itu dinamakan dengan malam Jumat. Malam Jumat itulah kita berdoa. Bahkan kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi ya kalau malam Jumat itu. Jadi kita dalam malam Jumat itu kita membaca doa. Doa pada malam Jumat itu sangatlah mustajab. Bahkan ada ulama yang mengatakan di siang Jumat itu ada satu tempat, satu waktu yang sangat mustajab lagi. Setengah ulama mengatakan di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi ketika khatib itu naik mimbar, ketika dia duduk di antara dua khutbah, itu adalah waktu sangat mustajab kita berdoa. Maka para bapak-bapak yang ikut sholat Jumat, tolong jangan disia-siakan itu. Biarlah doa-doa singkat saja. Itu adalah sangat mustajab. Kemudian ada lagi waktu dari Jumat itu juga ketika akan berakhirnya waktu asar. Setelah sholat asar itu menjelang maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Maka kita berusaha memperbanyak doa. Di antaranya doa yang selalu juga saya ajarkan kepada jemaah-jemaah kita. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi kalau pakai boleh juga boleh. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah untukku yang halal-halal saja. Kau tidak mau rezeki yang datang itu rezeki yang haram ya. Jadi yang kita tidak menginginkan rezeki itu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini, kayakan aku, wa aghnini bifadlika amman siwak, sehingga saya tidak lagi meminta selain daripada engkau. Jadi itu yang pertama di hari Jumat. Yang kedua, wa awwalul lailatin min rajab. Kita berdoa ketika awal bulan Rajab. Awal bulan Rajab. Dulu juga kita sudah pernah sampaikan kepada jemaah kita, malam pertama Rajab itu kita berdoa. Rabbighfirli warhamni wa atubu ilayya. Rabbighfirli warhamni wa atubu ilayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Itu di bulan Rajab. Yang ketiga, walailatul nisfi min sya'ban. Berdoa di malam nisfu Sya'ban. Itu pada malam nisfu Sya'ban itu petang Kamis malam Jumat kemarin. Ya. Itu banyak berbeda-beda pendapat para ulama kita. Ya.
Ada yang mengkhususkan setelah salat maghrib dia baca Yasin. Mereka baca Yasin, baca istighfar, berdoa, dan sebagainya. Bahkan ada yang salat sunat di bulan malam nisfu Sya'ban itu sampai 100 rakaat. Ada juga yang biasa-biasa saja. Yang penting dia berdoa di malam nisfu Sya'ban itu bahwa Allah mengatakan pada malam nisfu Sya'ban Allah ingin melihat amalan hambanya. Padahal dia sudah tahu Allah tuh, tapi Allah ingin melihat seperti apa amalan hambanya itu diangkat ke langit. Jadi kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Yang perlu kita ketahui pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni dosa kita. Allah menerima doa kita. Kecuali kepada dua golongan. Yang pertama golongan musyrikin. Orang yang suka melakukan dosa syirik. Apa dosa syirik itu Pak Ustaz? Ya, orang yang mensyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Percaya kepada kayu, keramat-keramat, percaya kepada batu, percaya kepada ramalan-ramalan. Itu namanya dosa syirik. Apalagi yang kedua adalah orang yang berdendam. Orang yang berdendam dengan orang lain. Hatinya tidak bersih, ingin membalas dendam kepada orang lain. Nah, orang yang berdendam dengan orang itu, orang seperti itu tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan terkabulnya doa. Jadi selama di dalam malam nisfu Sya'ban itu, dua golongan itu tidak mendapatkan ampunan dan makbul doa. Siapa mereka tadi? Orang yang melakukan dosa syirik dan orang yang suka berbantah-bantah, suka bermusuhan dengan orang lain. Mulai hari ini, mulai malam kemarin, tinggalkan kebencian, tinggalkan perbantah-bantahan, tinggalkan dendam. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Salah kepada Allah kita bertaubat, salah kepada manusia kita minta maaf. Itu yang ketiga. Yang keempat, walailatul Id. Yang keempat dan yang kelima itu satu apa? Yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri. Maka di malam hari raya Idul Fitri itu sangat makbul doa. Jangan digunakan pula malam hari raya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kebiasaan kita umat Islam di malam hari raya itulah. Kadang-kadang pawai takbir, tapi kadang menggunakan mercon segala macam. Mercon terbang lah sampai ke rumah orang lah segala macam itu. Itu tidak baik. Ya, sangat berbahaya. Lebih baiklah uang-uang untuk beli mercon itu kita gunakan uang itu untuk menolong orang miskin, bersedekah. Yang menghambur-hamburkan uang yang tidak bermanfaat. Itulah kebiasaan kita umat Islam yang belum bisa berubah sampai sekarang. Ya, bahkan perang mercon sampai subuh, enggak salat subuh lagi, Pak. Padahal itu waktu kita mustajab berdoa malam hari raya itu. Sampai subuh mereka perang mercon. Ada satu tempat yang seperti itu tuh di berbagai daerah kita di Indonesia ini. Macam-macam aja perayaannya itu. Sampai enggak salat subuh. Itu yang apa? Bahkan ada yang kena mercon tuh meninggal, keluar isi perut orang tuh kali. Itu yang perlu kita hindari, hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang membahayakan kita tuh tinggalkan. Hari raya Idul Fitri itu sangat mustajab kita berdoa. Yang kelima adalah hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Orang kita kan hari raya haji katanya. Kadang orang juga pawai juga, kadang takbir juga.
kadang-kadang kita memanfaatkan juga kadang-kadang kepada hal-hal yang membahayakan, ya. Jadi dua hari raya itu sangat mustajab. Idul Fitri dan Idul Adha. Mari kita manfaatkan, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah oleh kalian kepada aku, kata Allah. Allah akan kabulkan permintaan kita. Jadi bedanya kita dengan Khalik dengan makhluk itu apa? Kalau kita meminta kepada Allah, boleh kita merengek-rengek kepada Allah tuh, Pak. Bahkan kata Nabi, sandalmu putus pun minta kepada Allah. Jangan bukan yang besar-besar aja. Sandalmu putus pun minta kepada Allah. Boleh kita merengek. Allah suka kepada hambanya yang suka merengek, meminta-minta, bermanja-manja kepada Allah. Dengan syarat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Beribadah dulu baru kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira itu sajalah nasihat pagi yang saya sampaikan pada kita semuanya. Mari kita memperbanyak doa. Sebelum berdoa, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita memuji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah, karena selawat itu adalah pengantar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga kita gunakan Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Kita minta sehat, itu ya salam, ya salam. Kita minta banyak dapat rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, dan lain sebagainya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Saya mendoakan kepada yang menonton video ini. Saya berdoa, kita berdoa kepada Allah. Kita diberikan jalan keluar daripada hidup kita yang masih punya persoalan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah, sampaikan pula lah kami di bulan suci Ramadan. Beri kami kekuatan ya Allah, beri kami kesehatan yang luar biasa ya Allah, kesehatan yang prima ya Allah, sehingga kami nanti dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dapat melaksanakan qiyamu Ramadan dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridhamu ya Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Allah, berikanlah kami kecukupan rezeki sehingga kami nanti dalam melaksanakan ibadah puasa itu dapat pula berbagi rezeki itu kepada saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.